Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Gemini. Oke, seperti saya merasa sepertinya ramalan ini akan panjang. Entah kenapa di sini hari ini. Oke, Gemini, energi buat Gemini untuk saat ini bukannya panjang seperti panjang. Lebih panjang dari biasanya, itu yang saya rasakan. Oke. Energi buat Gemini untuk saat ini. Oke, mungkin Gemini perlu mempersiapkan diri dengan teh, mungkin kopi, jajan di sini sambil nonton tarot biar kalian tidak kelaparan karena videonya kepanjangan sepertinya di sini. Oke. Di sini kalian memiliki modesty. Jadi kalian disuruh rise above the provocative challenge that some people present in your life. Untuk saat ini, Gemini, kalian disuruh untuk meningkatkan energinya kalian dari orang-orang yang ada di sekitarannya Gemini. Terutama kalau kalian punya orang-orang yang provokatif, jadi dia sering memprovok Gemini. Mercury retrograde. Oke, buat kalian yang mengerti tentang Mercury retrograde, ada gangguan tentang komunikasi biasanya. Jadi di sini siapapun orang-orang di sekitaran Gemini saat ini, misalnya dia suka memprovokatif kalian, kalian disuruh untuk jangan terpengaruh dengan energinya mereka. Kalian disuruh untuk tingkatkan energi kalian, jangan turun. Oke? Dan kalian juga di sini, saya melihat Gemini mungkin kalian seorang pemalu, orang yang cepat malu, merasa malu seperti itu. Dan juga tetaplah untuk menjadi orang yang rendah hati. Walaupun kalian punya misalnya pendidikan baru atau kalian punya pengalaman baru, kalian punya rezeki baru, berkah baru, mobil baru, motor baru, pasangan baru, dan sebagainya, kalian disuruh untuk jangan lupa untuk tetap rendah hati. Oke? Dan di sini walk the path. You have to do what is right for you. No one walk in your shoes. Jadi Gemini diingatkan juga di sini bahwa kalian punya perjalanan sendiri, kalian punya jalan itu sendiri, dan hanya kalian yang bisa menjalani perjalanan ini. Hanya kalian yang bisa memakai sepatu yang kalian miliki. Jadi mungkin kakinya kalian ukuran 38 misalnya. Di sini ukuran kaki saya di antara 7,5 dan 8. Jadi di ukuran Indonesia saya lupa. Sorry. Oke, jadi di sini Gemini maksud saya di sini kalian sendiri yang perlu menjalani perjalanan ini. Tidak ada orang lain yang bisa mengambil pengalaman ini, hanya kalian yang bisa melakukan hal ini. Oke. Saya juga merasa seperti dari awal tadi ada Gemini, orang-orang di sekitaran kalian di sini memberikan banyak tekanan buat Gemini dan energi mereka tidak cocok dengan energinya kalian. Jadi terserah kalian di sini, Kak, saya belum bisa mengeluarkan diri dari orang-orang di sekitaran saya. Setidaknya mulai dari sekarang Gemini buat rencana orang-orang seperti apa yang kalian inginkan di sekitaran kalian. Oke, kalau kalian misalnya tinggal di daerah perkotaan dan kalian tidak cocok dengan situasi itu, mungkin kalian perlu pindah ke daerah yang lebih sepi. Kalianlah yang bisa menentukan hal itu. Kalian juga disuruh di sini untuk membandingkan bagaimana kehidupan kalian setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu dan di mana kalian sekarang berada saat ini.
Kalau kalian merasa kehidupan yang kalian miliki saat ini jauh lebih damai dari kehidupan yang terdahulu, apapun yang kalian lakukan saat ini, lakukan 2 kali lipat. Misalnya kalian meditasi 5 menit dalam 1 hari. Mungkin kalian perlu melakukan 10 menit misalnya. Jadi hal apapun yang membantu kalian untuk memiliki kehidupan yang lebih damai saat ini, atau vice versa. Kalau saat ini ada Gemini merasa, Kak, saat ini saya merasa jauh lebih kehilangan jejak dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya merasa jauh lebih damai. Balikkan lagi apa yang kalian lakukan 2 tahun yang lalu. Lakukan hal itu. Oke? Dan dengan adanya kartu defensiveness di sini, defensive behavior, create barrier, and negative outcome. Buat Gemini, kalau kalian punya sifat yang defensif, susah untuk melihat kekurangan dari dirinya kalian, susah untuk mengakui kesalahannya kalian. Hal apa yang akan terjadi? Semua itu karena energinya kalian sendiri. Kalau hal negatif yang terjadi saat ini, mungkin kalian perlu menanyakan kepada diri kalian di sini. Apakah saya orangnya defensif? Apakah saya bisa melihat kekurangan saya atau tidak? Kalau kalian merasa saya yang benar, saya selalu benar, saya tidak pernah salah. Hal itulah yang membuat segala sesuatu yang kalian lakukan di kehidupan ini hasilnya juga negatif. Karena kalian mengirimkan energi yang negatif keluar sana, mengatakan bahwa kalian tidak pernah bersalah. Semua manusia yang lahir ke dunia ini karena kita perlu belajar, termasuk kalian sendiri. Oke? Jadi mulailah terbuka di sini. Kalau kalian bersalah, akui, maaf saya bersalah. Walaupun hanya kepada yang kuasa misalnya, kalau kalian tidak melakukan suatu kesalahan terhadap orang lain, misalnya pikiran kalian, contoh seperti saya, terkadang tiba-tiba pikiran saya berpikir, oh orang tua saya dia orangnya seperti ini. Seandainya saja mereka seperti ini, mungkin kehidupan saya akan seperti ini. Jadi, saya selalu menyalahkan, bukan selalu, terkadang saya menyalahkan mereka dan saya mengingatkan kembali diri saya bahwa sayalah yang memilih mereka. Sebelum saya lahir ke dunia ini, saya yang bisa melihat orang tua saya. Orang tua saya tidak bisa melihat saya karena saya masih berada di luar sana. Saya masih seorang malaikat yang belum tahu amarah, yang belum tahu rasa cemburu, rasa kecewa, dan sebagainya. Kitalah yang memilih pengalaman ini. Kita yang memilih orang tua kita. Oke, jadi dulu karena saya kurang mengerti tentang hal itu, maka dari itulah saya selalu menyalahkan orang lain. Dan sekarang setelah saya mengerti bahwa semua pengalaman yang kita alami di kehidupan ini, semua itu terjadi karena keinginan kita sendiri. Terutama hal-hal besar yang terjadi di kehidupan kita, kita sudah melihat hal itu sebelum kita lahir ke dunia ini. Kita sudah tahu situasi apa yang akan kita miliki. Maka dari itulah terkadang kita tidak bisa lari dari suatu masalah. Seberapapun kita sudah baik terhadap seseorang, kenapa orang itu tetap mengecewakan saya? Kak, saya sudah memberikan seluruh hatinya saya sudah cuciin baju dia, saya sudah masak buat dia, bersihin rumah buat dia. Tapi kenapa orang ini tetap mengecewakan saya? Maka dari itulah kita tahu, terkadang kita tidak bisa mengontrol, walaupun kita ingin misalnya, saya ingin menikah di saat umur 25 tahun. Kalau rencana kita, oh saya tidak akan menikah seumur hidup, kita tidak akan menikah seumur hidup. Maka dari itulah kita sering diingatkan untuk melepaskan keinginan kita untuk mengontrol suatu situasi, apalagi situasi ini belum terjadi atau sudah terjadi. Hal itu memang harus terjadi. Terkadang kita tidak bisa mengelakkan diri. Oke, jadi di sini Gemini, mungkin sudah waktunya buat kalian untuk menurunkan energi ini dan mengakui kesalahan itu kalau kalian melakukan suatu kesalahan.
Oke. Dengan adanya kartu Magic, di sini saya melihat angka 444. Mungkin ada Gemini yang sering melihat angka 444 belakangan ini. Jadi itu merupakan tanda dari yang kuasa atau alam semesta buat kalian. Kalau kalian melihat angka 444, dalam artian kalian mungkin memiliki sifat yang defensif, atau kalian orangnya susah untuk melihat kesalahan itu, kesalahan dari dirinya kalian. Jadi dalami lagi di saat ada masalah, jangan langsung itu kesalahannya dia. Coba kalian duduk dan tanyakan, energi seperti apa yang saya miliki sehingga saya menarik orang yang seperti itu? Apakah energi saya lemah? Apa yang bisa saya perbaiki agar saya tidak menarik orang-orang yang seperti itu kembali? Oke. Kartu terakhir di sini ada Magic, mengatakan Magic surround you and in you. Use your skill to protect yourself. Psychic, mungkin Gemini di sini kalian seorang psychic atau kalian punya intuisi yang sangat dalam. Jadi diingatkan ada banyak keajaiban di sekitarannya kalian dan juga ada keajaiban di dalam dirinya kalian. Gemini disuruh untuk menggunakan keajaiban ini. Kalau kalian punya intuisi yang tinggi, gunakan intuisi itu. Mungkin kalian bisa, misalnya, bayangkan kalau kalian punya intuisi yang tinggi. Di saat kalian jalan, tiba-tiba kalian bisa merasakan akan ada kecelakaan, misalnya, contoh, akan ada kecelakaan. Terus kalian bisa menyelamatkan orang itu. Kalian datang ke sana bilang, "Hei, kamu jangan nyebrang dulu, sepertinya akan ada kecelakaan." Atau kalaupun kalian misalnya belum percaya dengan intuisi kalian, mungkin bilang ke seseorang itu kalau kalian sudah bisa merasakan akan ada kecelakaan, bilang ke dia, "Hei, tunggu dulu, jangan nyebrang jalan." Seperti itu. Oke? Jadi kalian bisa menyelamatkan seseorang. Gunakan intuisi kalian, atau kalau kalian punya psychic di sini, mungkin kalian bisa membantu seseorang, seperti bisa kalian mungkin seorang peramal juga di sini. Sorry. Jadi gunakan skillnya kalian ini atau kelebihan kalian ini. Tapi pastikan kalian menggunakan kelebihan kalian ini untuk tujuan yang baik. Oke? Oke, kita akan melihat energi seseorang saat ini. Oke, sorry, tadi saya terpanggil untuk kita akan pakai kartu ini. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Gemini ketahui untuk saat ini? Hal apa lagi kah yang perlu Gemini ketahui untuk saat ini? Oke, always think positively. Jadi kalian disuruh untuk tetap berusaha untuk berpikir yang positif. Kalaupun ada hal yang negatif terjadi, seperti tadi, ingat semua hal yang terjadi untuk mengajarkan kita tentang sesuatu. Garden. Be more enthusiastic, you will achieve great result. Jadi untuk saat ini, Gemini, kalian disuruh untuk lebih optimistik di dalam hidupnya kalian dan lebih memotivasi dirinya kalian, jangan malas-malasan, karena hasil yang akan kalian dapatkan jauh lebih baik kalau kalian mendorong diri kalian lebih dari apa yang kalian lakukan saat ini. Cross, trust in destiny, fortune will never leave you. Oke, jadi kartu ini mengingatkan Gemini juga untuk memberikan kepercayaan bahwa takdir itu ada. Kalau memang hak miliknya kalian akan kembali ke kalian, terutama di sini buat Gemini yang khawatir dengan berkahnya kalian.
Kalau berkah ini memang hak miliknya Gemini, dia tidak akan lari kemana. Untuk saat ini yang perlu kalian lakukan adalah berpikiran yang positif dan selalu berusaha untuk meningkatkan energinya kalian. Star, think positively. Sudah 2 kartu mengatakan Gemini kalian benar-benar disuruh untuk berpikiran yang optimis, berpikiran yang positif, terutama kalau Gemini punya situasi yang berat saat ini atau ujian yang berat, kalian disuruh untuk mempercayai bahwa kalian akan bisa melewati tantangan ini atau ujian ini. Oke, Gemini. Kita akan melihat energi seseorang buat Gemini saat ini. Oke, growing up. Jadi, kartu ini Gemini mengingatkan bahwa sepertinya pasangan kalian, dia menahan perasaannya dia saat ini, di mana sepertinya perasaan dia suatu hari akan meledak. Jadi bersiap-siaplah di sini buat Gemini untuk mungkin dia akan datang secara tiba-tiba atau dia akan terbuka sama kalian secara tiba-tiba. Mungkin dia akan berkomunikasi sama Gemini secara tiba-tiba. Jadi bersiap-siaplah di sini. Divine intervention. Untuk saat ini, mungkin pasangannya kalian memiliki banyak ujian atau banyak tantangan. Karena hal itu terjadi agar orang ini bisa melihat bahwa koneksi ini merupakan koneksi yang terbaik buat orang ini. Kalau dia misalnya memiliki pasangan lain dan dia sering bertengkar dengan pasangan dia yang lainnya, semua itu, tantangan itu terjadi agar dia bisa melihat siapa Gemini sebenarnya, atau agar dia bisa melihat koneksi ini jauh lebih bagus buat dia secara spiritual. Walaupun Gemini mungkin kalian contohnya kalian lebih miskin dari pasangannya dia. Misalnya dia memilih orang yang lebih kaya. Tapi secara spiritual kalian orang yang bisa menaikkan derajatnya dia. Oke. Maka dari itulah saat ini dia digonjlok, diberikan banyak ujian, banyak tantangan agar dia bisa melihat bahwa hal-hal duniawi ini bukanlah hal yang terpenting di kehidupan kita. Hal-hal spiritual lah yang lebih penting buat kita. Jadi bersatu dengan orang-orang yang memiliki vibration yang sama atau energi yang sejajar, hal itu yang akan abadi. Mungkin orang ini masih mengejar hal-hal duniawi. Oke, regret. Dan saat ini dia juga menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan. Dan dia juga di sini merasa belum bisa memaafkan dirinya dia sendiri. Dan dia kurang yakin bahwa kalian bisa memaafkan dia. Dia bilang bagaimana mungkin Gemini bisa memaafkan saya sedangkan saya sendiri belum bisa melakukan hal itu. Dealt a bad hand. Oke. Dan kartu terakhir di sini dia bilang seandainya saja kita bertemu di waktu yang berbeda, mungkin kita masih bisa melanjutkan hubungan ini, mungkin kita masih bisa bersatu sampai saat ini. Dan saat ini saya khawatir kalau saya tidak akan pernah bisa merasakan hubungan ini. Mungkin ada Gemini, misalnya kalian memilih orang lain, terus dia merasa kesempatan itu sudah tidak ada buat kalian berdua. Mungkin dia melihat kalian sudah tertutup sama orang ini, maka dari itulah dia menyesal ketemu sama kalian di waktu yang salah. Dan dia khawatir kalau kesempatan itu sudah tidak ada di antara kalian. Oke, kita akan lihat pesan dari orang ini. Pesan dari dia buat Gemini untuk saat ini.
Dan kita juga kita juga akan melihat pesan dari Gemini buat dia. Oke. Pesan dari dia buat Gemini, dia bilang saya masih sangat tertarik sama kamu. Dan saat ini saya lebih banyak fokus dengan keuangan saya. Dan saya kangen ketemu sama kamu. Saya masih mencintai kamu. Saya menyibukkan diri dengan pekerjaan agar saya bisa melupakan kamu. Dan saya juga masih mengagumi kamu. Saya kangen dengan suaranya kamu. Dan saya ingin memberitahu kamu apa sebenarnya yang saya rasakan terhadap kamu saat ini. Oke, perasaan Gemini ke dia. Gemini bilang, saya tidak pernah merasa cukup bersama kamu. Saya meninggalkan kamu sebelum kamu yang meninggalkan saya. Saya juga mencintai kamu tanpa batasannya. Tapi saat ini saya belum bisa bersatu sama kamu. Karena waktu sekarang bukanlah waktu yang tepat buat kita. Dan saya belum mau melepaskan kamu. Ada kata-kata yang ingin saya ambil kembali, kata-kata yang salah itu. Dan saya takut untuk menghubungi kamu. Oke. Mari kita lihat kebiasaan buruk di antara kalian yang perlu kalian lepaskan. Kebiasaan buruknya dia terlebih dahulu. Kebiasaan buruknya dia yang perlu dia lepaskan. Oke. Kebiasaan buruknya dia yang perlu dia lepaskan. Thank you. Egocentric. Jadi orang ini dia egois. Selalu ingin menang sendiri. Hal itu yang perlu dia lepaskan. Energi buat Gemini. Kebiasaan buruk Gemini yang perlu dilepaskan. Oke. Victim mentality. Jadi Gemini mungkin kalian selalu merasa orang-orang hanya ingin menyakiti kalian. Itu yang perlu Gemini lepaskan. Oke, mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini. Kelanjutan dari hubungan ini buat siapapun yang resonate dengan situasi ini. Kelanjutan dari hubungan ini. Thank you. Kita akan ambil 3 kartu. Thank you. Kartunya jatuh, dia bagus sekali. Bertumpuk-tumpuk seperti ini. Oke. Thank you. Separation. Oke, kartu pertama, free yourself. Ada seseorang yang perlu melepaskan diri dari suatu ikatan atau dari suatu pola pikiran di sini. Yang misalnya kalian ingin mengontrol situasi ini. Mungkin pola pikiran kalian yang perlu dilepaskan jadi sedikit memberikan kepercayaan kepada alam semesta atau yang kuasa. Karena kartu kedua, trust. This situation is calling for you to have faith. Jadi kalian perlu memberikan kepercayaan terhadap yang kuasa seperti saya bilang tadi. Atau kalau kalian masih berada di dalam suatu ikatan, mungkin kalian perlu melepaskan diri dari ikatan itu terlebih dahulu. Kartu terakhir, separation. Time apart from your partner is on the horizon. Jadi untuk saat ini mungkin kalian masih berpisah ataukah di sini akan ada perpisahan di antara kalian. Gunakan perpisahan ini untuk benar-benar mendalami dirinya kalian. Jadi seperti tadi, Gemini pasangan kalian saat ini diberikan banyak ujian. Mungkin kalian masih berpisah saat ini. Dia diberikan banyak ujian agar dia bisa melihat siapa sebenarnya kalian di kehidupan dia. Apakah kalian orang yang terbaik buat dia secara spiritual? Maka dari itulah orang ini masih diuji dan kalian juga mungkin di sini perlu membebaskan diri terlebih dahulu dari suatu ikatan misalnya atau dari kebiasaan buruk lama dan sebagainya. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Gemini. Terima kasih banyak buat kalian semua.
Terima kasih.